Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Parapah, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bergabung dan beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Jemaat GKI Parapah, serta warga jemaat lain di luar Jemaat GKI Parapah. Dan juga yang baru saja bergabung beribadah bersama kami secara virtual melalui layanan media sosial YouTube maupun Facebook dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan karunia dan berkat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk selalu terus melayani di dalam pelayanan ibadah minggu dalam situasi masa pandemi COVID-19 saat ini. Walaupun kita sudah memasuki suasana baru yang disebut dengan new normal, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, pelayanan ibadah hari Minggu ini tetap kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta selalu diberikan kesehatan di dalam kehidupan kita waktu ke waktu. Amin. Ibadah Minggu pagi hari ini tanggal 13 September tahun 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Angelia Altriana MTH. Sebelum pendeta dan penutua diakon yang bertugas memasuki ruang ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut votum dan salam dengan menyanyi dari Kidung Pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, puji syukur kami haturkan atas segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan. Kami sadar telah melakukan banyak dosa, baik di antara sesama kami maupun makhluk lainnya. Namun Engkau tak pernah berhenti mengulurkan tangan, termasuk memberi kesempatan kepada kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat hingga saat ini. Banyak sekali penyesalan yang tidak dapat kami pulihkan. Banyak orang-orang yang telah kami sakiti jasmani maupun hatinya. Namun biarlah pergumulan ini terjadi sesuai rencana-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan.
Bimbinglah kami agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami. Mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, bacaan Alkitab pertama kita pada minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai yang ke-21 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga kepada saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat 28. Kita sambut pembacaan Alkitab yang pertama tadi dengan menyanyi dari nyanyian ungkup 280B, Berita Selamat Jadi Dumah. Berita selamat jadi domba, muring sampai hulu tuh, huang bentuk pulau indah, lawai mamalah tuh. Haleluya, Yesus mana hanjak tutu ulu ai, kitun ije hitai sana, tiba-tiba selamat hai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, kita sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Nas kita pada minggu yang kedua di bulan September ini, yakni terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Sebelum saya membaca bagi kita, mari kita berdoa. Terpuji Engkau, Allah kami dalam Kristus Yesus, karena kebaikan dan kasih
Anugerah yang sungguh besar dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan baru boleh kami nikmati pagi hari ini kembali. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau boleh menuntun kami berhimpun di dalam kasih, persekutuan di dalam iman, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dengan demikian kami boleh teruji. Ketika kami boleh mendengar firman-Mu yang menuntun hidup kami melakukan hal-hal kebenaran dalam hidup ini. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, mari Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga boleh memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rapilah hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Dengan pertolongan Tuhan akan saya baca demikian di bawah perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Shalom, jemaat yang dikasih dalam Kristus dimanapun berada. Subtema yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Sinode, yaitu di bulan September ini, menjadi teladan dalam tanggung jawab. Ini sekaligus saya angkat menjadi tema kita di pagi hari ini. Di dalam aturan hukum akan selalu ada hal yang terukur. Tindak pidana tertentu, misalnya itu sesuatu yang kecil ataupun sederhana, yang besar ataupun yang luar biasa, akan mendapatkan hukuman tertentu. Pelanggaran yang dilakukan akan menerima denda dengan nilai-nilai tertentu pula. Dalam hal imbalan juga terjadi demikian. Ketika seorang sales, katakanlah sales
penjualan sepeda motor ataupun mobil atau sales apapun itu, ketika ia berhasil pada bulan tertentu menjual unit yang cukup banyak pada bulan tersebut, maka ia akan mendapatkan suatu bonus di luar dari gaji yang menjadi haknya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pada masa Yesus, hukum Taurat ditafsirkan sedemikian rupa oleh para ahli Taurat, juga mengandung hal-hal seperti demikian. Dan inilah yang menjadi topik perikop kita hari ini, yakni tentang hal mengampuni. Ada suatu suku, kalau kita berbicara tentang hal mengampuni, di Afrika ada satu suku yang bernama suku Ku, di mana suku Ku ini memiliki sebuah tradisi yang unik, di mana kalau terjadi suatu pembunuhan, maka pelaku dari peristiwa pembunuhan ini akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi pelaksanaan hukuman mati biasanya baru akan dilakukan 1 tahun setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sehingga ketika 1 tahun sudah berlalu, pelaku tersebut akan dihukum, tapi bukan dengan cara pancung. Pelaku akan diikat dengan erat, lalu ia akan dilemparkan ke tengah sebuah danau yang dalam. Kepala sukuku ini, ia tidak akan bertanya kepada pihak keluarga dari korban, apakah keluarga mau memaafkan ataupun tidak. Tetapi kepala suku akan mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk berupaya terjun bersusah payah ke tengah danau, menyelamatkan pelaku tersebut, melepaskannya dari ikatan yang erat, lalu kemudian menariknya dan membawanya ke atas ataupun ke darat. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Kristus, dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa di kalangan mereka tidak cukup hanya sebuah kata memaafkan, melainkan mereka menunjukkan sebuah tindakan penyelamatan sebagai bukti pengampunan kalau mereka mau mengampuni sang pelaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Kristus, mengampuni di dalam bahasa Yunaninya disebut apiemi, artinya membiarkan pergi, menutupi, menghapus, atau memulihkan sebuah hubungan yang retak menjadi lebih baik lagi. Dimulai dari pertanyaan Petrus di dalam ayat yang ke-21. Ketika Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jemaat yang diberkati dalam Kristus, dalam budaya Yahudi, angka-angka tertentu itu memiliki makna. Nah, angka 7 adalah angka dari suatu kesempurnaan. Yesus memberikan angka yang berbeda, tetapi mengandung angka 7 juga. Yesus memberikan suatu angka, yaitu dalam memberikan pengampunan terhadap seseorang, engkau harus melakukan 70 kali 7 kali. Jadi angka yang Yesus berikan itu jauh lebih besar dari sekedar angka 7. Kalau kita menghitung secara matematis, hasilnya adalah 490 kali. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, hal ini bukan berbicara tentang jumlah atau kuantitas tertentu dari berapa kali kita harus memberikan pengampunan terhadap seseorang. Sekali lagi, kita tidak menghitung jumlah pengampunan kita dari sejumlah angka. Karena angka ini berbicara mengenai kualitas. Artinya pengampunan kita harus benar-benar genap, berkualitas, dan seperti angka 7 tadi
sempurna. Mari kita memahami apa arti pengampunan bukan berdasarkan kuantitas tapi kualitas yang menunjukkan sebuah kesempurnaan. Ini digambarkan melalui perumpamaan tentang mengampuni yang diumpamakan seperti seorang budak yang memiliki utang kepada raja. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus pada zaman itu, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Untuk seorang pekerja, dalam 1 hari, ia hanya dapat menghasilkan 1 dinar. Jadi, kalau seorang pekerja itu bekerja sebanyak 6.000 hari dalam hidupnya, ia baru saja mendapatkan 1 talenta saja. Sedangkan kalau kita hitung, untuk mendapatkan 1 buah talenta, seseorang itu harus bekerja kurang lebih selama 20 tahun dalam hidupnya. Baru mendapatkan 1 talenta. Sedangkan hamba ini memiliki utang terhadap raja 10.000 talenta. Kita dapat bayangkan berapa lama ia harus menghabiskan waktu untuk melunasi utangnya. Hamba tersebut harus bekerja selama 2.000 tahun. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, ini adalah sebuah angka yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Ini adalah gambaran posisi kita di hadapan Tuhan. Tetapi, mari kita lanjutkan ayat demi ayat dalam perikop ini untuk kita pahami. Apabila Yesus hanya berhenti sampai kalimat-kalimat ini, berhenti sampai pada saat itu, maka kita pasti akan mengalami sebuah kesulitan. Bayangkan saja umur kita belum tentu sampai 40. Katakan Mazmur kalau kuat 80, 70, kalau kuat 70, dalam penderitaan 80. Bayangkan. Sedangkan ini seorang hamba punya utang 10.000 talenta, di mana kalau dihitung-hitung ia harus menghabiskan 200.000 tahun untuk membayarnya lunas. Ini tidak mungkin. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, tetapi kemudian disampaikan bahwa raja itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi raja itu tergerak oleh belas kasihan bukan ingin memperpanjang masa untuk membayar utangnya. Tetapi ia melunaskan, memutihkan utang daripada hamba yang memiliki utang 10.000 talenta tersebut. Karena secara akal sehat tidak mungkin ia mampu membayarnya. Sekalipun ia bersama anak, istri, keturunan, bahkan harta benda yang ia miliki, bekerja habis untuk membayar utang tersebut, tidak akan mungkin lunas. Tetapi raja itu menghapus seluruh hutangnya. Hutang tersebut diputihkan. Namun setelah ia diloloskan, hamba itu keluar dan ia menerima kebebasan. Ia bertemu dengan kawannya yang memiliki hutang 100 dinar. Ia mencekik kawannya dan meminta kawannya tersebut untuk melunasi hutangnya. 100 dinar sama dengan upah bekerja selama 100 hari. Ini berarti seorang hamba yang kedua tersebut membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan untuk mendapatkan uang sejumlah 100 dinar. Tetapi ini masih sebuah angka yang dapat diraih oleh seorang pekerja. Jadi ini adalah suatu angka yang realistis. Tetapi mari kita perhatikan, sebenarnya raja tidak meminta balasan apa-apa setelah membebaskan sang budak dari utang yang sedemikian besar. Namun ia begitu marah
saat mendengar budak justru melakukan sebaliknya terhadap sesamanya. Hamba yang ia bebaskan dari utang 10.000 talenta justru membuat ia marah. Nah, jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, demikian perumpamaan ini menjadi gambaran pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa sampai kapanpun kita tidak akan dapat membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Namun bukan berarti ketika kita tidak mampu membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita dapat berbuat semena-mena dan sesuka hati kita. Kita berpikir, toh kita tidak dapat membalas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kita lalu kemudian memutuskan untuk melakukan hal yang semena-mena. Karena sesungguhnya kita tetap harus memiliki kemurahan hati, kita harus memiliki kebaikan, kerendahan hati, dan pengampunan kepada sesama sebagai bentuk cara kita membalas kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Nah, dalam hal ini Yesus sebenarnya menyampaikan suatu sindiran. Betapa mudahnya manusia menerima anugerah, rakus akan anugerah, tetapi lupa untuk bersyukur. Gambaran manusia yang lupa akan keberadaan dan kesalahan dirinya, namun ia melihat keberadaan dan kesalahan pada orang lain. Jemaat Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana memberikan pengampunan yang sempurna. Kita adalah manusia biasa yang tidak bisa memberikan pengampunan. Tetapi mari kita menyadari bahwa pengampunan dosa yang diberikan itu bukan karena kita layak, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah, belas kasihan dan rahmat anugerah semata daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat yang dikasih dalam Kristus, pengampunan ialah suatu keputusan untuk tidak dendam terhadap seseorang. Karena menyadari kita semua telah berdosa. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, berarti kita menipu diri kita sendiri. Nah, melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak agar kita dapat saling mengampuni. Tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain, melainkan belajar, rendah hati, berjuang membuang segala amarah dan kebencian yang menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan maaf. Jemaat Tuhan, mengampuni bukan hanya dengan kata, namun dengan hati tulus disertai tindakan seperti tradisi yang dilakukan oleh sukuku di Afrika tadi. Bukan hanya melupakan, namun tidak menjadikan itu suatu dendam. Kuasa pengampunan yang diajarkan Yesus sungguh luar biasa. Ini dapat kita pahami melalui peristiwa salib. Ketika ia mengalami penyiksaan, ketika ia mengalami penderitaan, bahkan di dalam pelayanannya ia mengajarkan untuk berdoa. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam doa ia mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, inilah pengampunan tulus dari hati yang dalam. Sama seperti apa yang menjadi bacaan Alkitab kita yang pertama melalui Kejadian pasal 50 tadi. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ia lebih memilih mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak hanya memberikan gandum, tetapi ia menyediakan Goshen untuk didiami dan ditinggali. Dan ini merupakan tindakan nyata dari sebuah pengampunan. Antar saudara-saudara Yusuf dan Yusuf sendiri terjadi sebuah rekonsiliasi. Jemaat Tuhan, relasi yang baik adalah kunci suatu pertumbuhan. Mazmur pasal 133 ayat 1 bahkan menuliskan bahwa di dalam sebuah relasi yang rukun, di sanalah berkat dan kehidupan dicurahkan Allah untuk selama-lamanya. Pertanyaannya bagi kita ialah, apakah kita saat ini sudah menjadi perwakilan kerajaan Allah dalam hal pengampunan di tengah keluarga,
di tengah jemaat, ataupun di tempat kita bekerja. Atau justru kita selama ini hanya menampung anugerah Allah tanpa mau menjadi saluran berkat-Nya. Saat ini Tuhan mau kita menjadi teladan dalam tanggung jawab sebagai pengikut-Nya. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi anugerah Tuhan bukanlah untuk kita nikmati sendiri. Karena ketika kita menjadi saluran berkat pengampunan untuk orang lain melihat Tuhan melalui hidup kita dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Kita sampai pada doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan telah mengajarkan kami melalui firman-Mu agar kami dapat menghargai anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, dimampukan untuk mengampuni sesama kami. Bahkan mengampuni kesalahan yang berat sekalipun. Sehingga dengan demikian terjalin suatu rekonsiliasi dan relasi yang baik antar kami dan sesama kami. Karena itu ya Allah kami dalam Kristus Yesus. Kekuatan kami sendiri tidak akan mampu melakukan pengampunan. Tetapi karena Tuhan melayakkan kami, menguasai kami, maka pada saat itulah kami akan mampu. Seberat apapun persoalan masalah, penderitaan yang kami alami karena saudara kami. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami, maka biarlah kami memiliki hati yang mengampuni. Mengampuni bukan hanya dengan kata, namun dengan sebuah tindakan yang nyata. Pada saat ini Tuhan, kami berseru di dalam doa syafaat kami. Agar Tuhan memberkati dan berkenan atas kehidupan bangsa dan negara kami. Karena di dalamnya lah Tuhan pada saat ini kami boleh menjalani aktivitas kami. Di tengah pandemi yang terjadi, di tengah situasi kondisi politik yang pada saat ini ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk menjadi orang yang senantiasa mendoakan ketertiban, keamanan, ketenangan, kedamaian untuk bangsa dan negara ini. Siapapun Tuhan yang akan menjadi pemimpin, baik bagi daerah, kota, provinsi, tempat di mana kami pada saat ini tinggal. Biarlah Tuhan menyatakan bagi kami hikmat untuk peduli bagi kepentingan banyak orang. Kami tidak melihat rupa, tapi kami melihat hati yang sungguh-sungguh mau memberi untuk kehidupan dalam kedamaian dan ketenangan. Bapa dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan setiap persoalan yang pernah terjadi pada saat ini. Kami juga tidak lupa menyerahkan setiap orang yang ambil bagian berperang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bukan hanya kami pribadi yang berperang untuk menghalau
sakit dan virus itu terjadi atas diri kami, bahkan keluarga kami. Tapi ketika kami percaya dengan sebuah kerjasama yang baik yang boleh dilakukan oleh para medis, bahkan kami sebagai umat-Mu ya Allah, dengan hikmat-Mu semata, kami dapat terlindungi, terjaga, ditutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga dalam aktivitas kami masing-masing, ketika kami harus melakukan tanggung jawab kami, biarlah kuasa keselamatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan akan menyertai kami pribadi demi pribadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha yang Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Biarlah melalui apa yang kami kerjakan saat ini menjadi sumber berkat yang patut untuk kami syukuri, kami nikmati, kami kelola dengan bijaksana, dengan takut akan Engkau. Baik itu talenta, bahkan hal-hal duniawi yang Tuhan percayakan untuk kami miliki. Sehingga boleh menjadi berkat bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan juga untuk sesama kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan kami di gereja. Kami boleh bekerja sama satu terhadap yang lain, antar majelis bersama dengan kategorial. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat-Mu, khususnya di Jemaat GKE Parapah. Agar kami menjadi pujian dan hormat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan. Janganlah kami menjadikan hidup kami sebagai batu sandungan untuk sesama kami. Karena melalui hidup kami saat inilah ya Tuhan kami menyadari bahwa Tuhan ada sebagai bagian atas hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Kami menyerahkan mereka yang sakit, mereka yang terpenjara, mereka yang ada dalam kelemahan, mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan anak-anak yatim piatu, pelajar mahasiswa, yang pada saat ini tengah bergiat untuk kehidupan masa depan mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui suatu kehidupan masa depan untuk mereka masing-masing. Mengucap syukur ya Allah untuk tambahan usia yang Engkau berikan bagi umat-Mu, melewati ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Biarlah semakin diberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristen yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Dengan tambahan usia yang Engkau berikan semakin didewasakan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa seruan dan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Dan persembahan syukur nantinya dapat dikumpulkan dan diserahkan langsung ke BPH Majelis Jemaat GKE Parapah, Jalan Gajah Mada nomor 17 Palangkaraya, pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Rabu pukul 9 pagi sampai dengan 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, atau bisa ditransfer melalui Bank Kalteng rekening nomor 1000201 054791 atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Palangkaraya Tengah, dan Bank BCA rekening nomor 8600769899 atas nama Majelis Jemaat GKE Parapah,
Atau bisa juga Bapak Ibu scan QRIS atau QR Code yang tertera di tayangan ibadah pada pagi hari ini. Dan nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita berdoa dalam doa persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap pelayanan gereja-Mu di dalam mengabarkan berita Injil, walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan ajarkanlah kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan bersukacitalah senantiasa. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.